Oke, selamat pagi jemaat berkat bagi bangsa. Yeay, kita berikan sorak-sorak yang terbaik. Woo, haleluya. Pagi ini saya mau ajak kita semua satu hati untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Amin, come on. Sama kita serukan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku. Yang layak di, come on, let's go. Woo. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Engkau megah Tuhan. Amin Tuhan. Biar segenap jiwa kami, yes, telah ku serahkan. Kau Raja, hanya Kau yang layak ditinggi. Come on, let's jump together. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Thank you God. Engkau ajaib Tuhan. Engkau adalah Rajamu yang memerintah dan bertahta Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang perkasa. Thank you God. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes God, Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia Tuhan. Woo. Amin. Yeah. Thank you God.
Pagi ini Tuhan kami mau katakan Tuhan, You are amazing God. Engkau layak Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang ada di tempat di mana kami berdiri pagi ini. Engkau Allah yang membangkitkan setiap tulang yang mati. Engkau Allah yang membangkitkan setiap roh yang tertidur. Engkau Allah yang membangkitkan setiap hidup kami Tuhan. Pagi ini kami meninggikan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Thank you God. Thank you Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? As I walk now to the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will
Your holy name, your holy name, your amazing God. We praise you God, we praise you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan, because you are the King, you are the Lord. Thank you God. Thank you God. Thank you Lord. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you want. Will you meet me here again? Sing, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Because you're alive. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Biar hanya Engkau yang kami mau Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan untuk mengisi kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan untuk memenuhi kami sekali lagi Tuhan dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, dengan sayang-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sampai habis bumi ini berlalu Tuhan. Engkau kami sembah Tuhan. Engkau kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau layak juga. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, siang malam menyatu, kan ku puja
kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang tak terdengarkan, takkan bisa menyaingi cinta. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puji dan ku sembah Engkau ya Bapa. Ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu Tuhan kan menyertai kami sampai habis bumi berlalu. Kami kan menyembahmu selamanya. Sampai selamanya namamu ditinggikan Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah ya Bapa. Ditinggi di setiap hati kami, amin Tuhan. Bangsa kasih sayang, sekali lagi serukan, diammu kan sampai sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya, amin Tuhan. Sampai selamanya Tuhan, kasih sayang dan setiamu akan tetap menyertai hidup kami sampai selamanya Tuhan. Thank you God. Amin. Amin.
Amin. Selamat pagi saudara. Saya berharap saudara menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian penyembahan yang baru kita ikuti tadi. Tidak terasa kita ketemu lagi hari Minggu dan sudah berjalan beberapa minggu lamanya kita berada pada ibadah online. Ya, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau datang pada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua penjagaan-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dari hidup kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa, biar Engkau berbicara Tuhan. Biar Engkau menyatakan apa yang menjadi hati-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau menantang kami. Biar Engkau mengingatkan kami. Biar Engkau membangun kami. Biar kami boleh menjadi kuat dan terus berjalan di dalam Engkau. Kami tidak menjadi lemah, tapi semakin berjalan seperti firman mengatakan kami berjalan menjadi semakin kuat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman yang telah Engkau sediakan, untuk makanan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Amin. Saudara, hari ini saya mau membagikan saya akan mulai dengan judul Your Other Man. Ya, mungkin saudara bisa lihat Your Other Man. Ini saya tidak lagi bicara tentang, ini bukan seminar, bukan khotbah tentang pasangan hidup. Ini bukan khotbah tentang hubungan suami istri keluarga. Jadi yang pasti Your Other Man itu bukan bicara tentang pria idaman lain, ya, bukan. Nanti saya akan coba jelaskan, kita akan melihat firman Tuhan. Amin. Tahukah saudara bahwa di Kejadian 1 ayat 26, ya, ada satu kebenaran yang sangat powerful, saudara. Ya, kita sering mendengar kebenaran ini. Saya percaya saudara sering mendengar, apalagi saudara yang sudah lama dalam kekristenan. Ini adalah pertama kalinya Tuhan mengatakan tentang manusia. Ya, dikatakan di Kejadian 1:26 itu bicara tentang bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Mungkin saudara dan saya sama ya, karena kita sering mendengar serupa, segambar, itu mengakibatkan kita tidak betul-betul mengerti dan memahami. Tapi waktu saya merenungkan firman ini, saya menemukan bahwa betapa powerfulnya saudara pernyataan ini yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kalau saudara perhatikan bahwa tidak ada ciptaan yang lain. Tidak ada apapun juga yang Tuhan ciptakan sebelum manusia maupun setelah manusia. Yang Tuhan katakan bahwa Dia ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Saudara, kadang-kadang ambil contoh ya. Misalnya saudara mungkin pernah pergi ke satu tempat. Misalnya saudara mendaki sebuah gunung. Kalau saudara ada seorang pendaki, pagi-pagi buta saudara mendaki. Kemudian saudara sampai ke puncak pas sebelum fajar. Dan waktu fajar menyingsing, saudara melihat satu pemandangan yang luar biasa ya di kaki gunung. Dan saudara bertecak kagum, saudara langsung mengatakan, wow, itu seperti surga. Atau bagi saudara yang suka ke pantai, mungkin saudara datang sebuah pantai pasir putih yang mungkin berkilo-kilometer, pasir putih dengan ombak yang luar biasa. Dan saudara akan melihat bahwa, wow, luar biasa sekali. Atau saudara kalau yang suka misalnya menyelam seperti Pak Aka misalnya ya, menyelam. Dan saya pernah dengar dari dia, dan saya pernah melihat foto-fotonya. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak ada keindahan yang bisa menandingi apa yang dia lihat di bawah lautan dibandingkan dengan yang dia lihat di atas lautan. Dan waktu melihat pemandangan itu, mungkin Pak Aka atau saudara yang menyelam, saudara akan bertecak kagum luar biasa dan mungkin mulut saudara ternganga ya dengan keindahan yang luar biasa. Atau hal-hal lain saudara, kalau saudara suka gadget, mungkin saudara ada yang suka dengan pesawat terbang, saudara kemudian melihat sebuah pesawat terbang, saudara bertecak kagum. Tapi perhatikan, bahwa tidak ada satu itu semua yang tadi saya sebutkan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Mau kita berdecak kagum tentang pemandangan, mau kita berdecak kagum tentang sesuatu, saudara, hal itu tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah saudara dan saya. Saya mengerti bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dikatakan fall short from the glory of God. Ya, jatuh di dalam dosa. Dan image di dalam diri kita itu hancur, rusak. Tapi saudara harus mengerti bahwa itu tidak hilang, saudara. Rusak ya, hancur ya, tapi hilang tidak. Itu tetap ada di dalam kondisi yang mungkin rusak dan hancur. Itulah alasannya mengapa Yesus datang untuk memulihkan apa yang ada dalam diri kita. Untuk memulihkan image dalam hidup kita. Gambar diri kita supaya menjadi sama kembali seperti apa yang Tuhan tetapkan dari semula. Amin. Nah, saudara, saya mau masuk pada apa yang mau saya bagikan hari ini. Kalau saudara melihat di cermin, sehari-hari saudara pasti bercermin. Ya. Sosok yang saudara lihat di depan cermin, kalau saya bercermin, saya akan melihat sosok Andi, diri saya. Ya. Tapi sadarkah saudara, bahwa selain dari sosok itu yang saya lihat di cermin hari itu, pagi itu, sebetulnya ada manusia lain yang ada di dalam dari sosok itu. Jadi Andi Hirianto, saya ya, itu saya bisa tampilkan, saya lihat seperti yang saya lihat di cermin, tapi sebenarnya ada Andi yang sebenarnya yang ada di dalam dari Andi yang kita lihat, dari diri saya yang saya lihat, ya. Dan pribadi yang ada di dalam diri kita, yang saya katakan inner man, ya, your other man itu adalah sebenarnya your true you. Dalam bahasa Inggrisnya, your true you. Engkau yang sesungguhnya, itu bukan apa yang kau lihat di depan. Bukan apa yang kau lihat di cermin. Tapi yang sesungguhnya dirimu adalah Dia yang ada di dalam. Saudara. Paulus mengatakan, ya, saya akan mulai di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan tentang latihan jasmani. Latihan badani, dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Paulus mengatakan di sini tentang latihan badani terbatas gunanya. Sebenarnya Paulus lagi mengatakan bahwa berarti ada 2 tipe latihan. Dan bahkan ada 2 sosok yang harus dilatih. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa selain dari badan yang kau lihat, yang kau miliki, your outer man, itu ada inner man, saudara. Yang juga harus diperhatikan. Dan Paulus mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. 1 Korintus 2 ayat 14-15, Paulus juga mengatakan pada jemaat Korintus, dia lagi bicara tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Lagi-lagi, seperti ada 2 sosok yang Paulus tampilkan, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Your true you, it is your inner you. Amin. Saya yang sesungguhnya adalah manusia rohani saya. Kita melihat, ya, misalnya saudara, kita berdiri di depan cermin. Saudara melihat ada orang yang kemudian melihat badannya dan melihat mungkin kalau saudara dianugerahi badan yang bagus misalnya, ya, saudara akan sangat bangga gitu melihat, wah, saya bagus, ototnya ada semua misalnya. Tapi saudara harus menyadari bahwa kalau saja ada cermin yang lain yang bisa merefleksikan kondisi rohani saya, kondisi manusia rohani saya, mungkin saya atau saudara bisa terkaget-kaget, saudara.
Karena waktu kita melihat di cermin, kita melihat sosok kita yang baik-baik saja. Di cermin yang satunya ternyata muncullah sosok yang lain. Yang mungkin di dalam kondisi kurus kering, saudara. Kurus kering. Lemah, kurus kering. Hanya kulit berbalut. Tulang berbalut kulit. Ya. Atau sebaliknya, bisa saja. Mungkin saudara melihat tubuh saudara. Jasmani biasa-biasa saja. Tapi kalau cermin rohani ini ada dan bisa melihat, mungkin saudara melihat satu sosok yang kuat. Yang berotot. Yang tegar, berdiri tegar, kuat. Jadi ada hal-hal yang kita harus mengerti bahwa betapa pentingnya kita memahami bahwa ada manusia roh dalam diri kita yang harus juga kita pelihara, saudara. Minggu lalu, beberapa minggu terakhir ini kita bicara tentang, saya bicara dengan Ko Yosef, ngobrol dan kita bicara tentang regenerasi, kepemimpinan yang baru. Ya, Pak Iman minggu lalu bicara tentang atribut dari kepemimpinan, karakter kepemimpinan. Minggu sebelumnya tentang legacy. Tapi saya mau sharekan satu hal ini, saudara. Dari semua hal itu ada hal penting lain yang harus diperhatikan bagi saudara dan saya. Apalagi bagi saudara yang masih muda, yang saudara tahu saudara mau masuk pada pelayanan, saudara mau masuk pada kepemimpinan. Saudara beranjak pada kedewasaan. Ya. Perhatikan benar bahwa ada manusia roh, your inner strength, your inner man. Itu harus betul-betul saudara. Itu menjadi prioritas bagi hidup kita. Bukan bicara tentang seberapa aktif saudara melayani, bukan bicara seberapa banyak kegiatan saudara, bukan berbicara tentang seberapa banyak pelayanan yang saudara saya lakukan, tapi how is your inner man? Bagaimana keadaan manusia rohani saudara? Hari ini kita sedang menghadapi pandemi. Sejak bulan Maret, ada satu kata yang sering sekali sekali muncul di mana-mana. Kalau saudara perhatikan kata namanya imun. Imun system. Mendadak kata imun itu menjadi sangat sering sekali muncul. Semua orang, tingkatkan imun kamu mesti naik. Imun kamu mesti makin kuat. Makan vitamin ini, makan itu. Imun bicara tentang ketahanan. Imun bicara tentang kemampuan tubuh kita untuk menahan dari gempuran virus atau apapun juga. Nah, hal yang sama saudara. Manusia rohani kita itu membutuhkan imun sistem. Membutuhkan imun untuk dia menjadi kuat. Untuk dia menjadi bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat. Untuk menanggung perkara-perkara dalam hidup kita. Ya. Kalau kita bicara, saya mau meng-compare terus antara manusia jasmani ya yang kita lebih mudah dicernanya saudara dengan manusia rohani, karena saya merasa waktu saya renungkan firman ini sebenarnya itu sangat berkorelasi ya. Bagaimana kita menjaga tubuh kita itu sangat berkorelasi dengan secara rohani bisa diterapkan dari bagaimana kita menjaga inner man kita ya. Ambil contoh saya katakan seperti ini. Bagaimana caranya memastikan saudara menjaga tubuh saudara tetap sehat, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Satu hal yang paling simpel adalah memastikan bahwa tubuh saudara itu makan, memiliki makanan untuk dimakan. Kebayang saudara, kalau saudara tidak cukup memperhatikan, bahkan saudara tidak punya intensi khusus untuk memastikan bahwa setiap hari saudara makan, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan tubuh saudara. Saya tidak tahu apakah ada manusia yang bisa lupa. Mungkin bisa jadi ada manusia yang bisa lupa makan. Kalau lupa makan sekali, 2 kali, hanya 1 jam, 2 jam dia kelewat makan mungkin masih bisa. Tapi bayangkan saudara kalau ada seorang manusia yang lupa makan untuk 1 minggu. Nah, saya tidak tahu apakah ada atau tidak ya. Yang saya tahu ada adalah orang yang mau makan tapi tidak punya makanan. Tapi anggap saja kalau ada seorang yang tidak menjadikan makan itu prioritas sampai dia lupa. 1 minggu, iya, aku lupa, belum makan. Kapan makan terakhir? Minggu lalu kelihatannya. Oh, kamu gak makan? Enggak, lupa. Saudara kebayang.
Apa yang terjadi dengan tubuh dia? Itu yang pertama ya, kalau lupa makan. Dia memastikan bahwa ada makanan. Yang kedua, apa yang saudara makan? Itu penting juga. Apakah saudara makan makanan yang bergizi? Atau saudara makan sembarangan, apapun juga dimasukkan ke dalam mulut saudara? Ketiga, bicara tentang apakah saudara menghindari makanan yang merusak tubuh saudara? Kita tahu banyak orang sekarang dengan diet yang sangat baik. Misalnya orang-orang yang udah di atas umur 45, menjelang 50, mereka mulai diet. Tidak mau makan gula banyak, makan nasi dikurangi. Itu satu bagian untuk menjaga tubuh kita. Nah, hal yang sama kalau kita lakukan pada perkara rohani. Apakah saudara memastikan, apakah saudara ingat bahwa your inner man butuh makanan? Atau jangan-jangan seperti poin yang pertama, ups, udah 1 bulan gua nggak makan. Bukan tubuh fisik saudara, tapi tubuh rohani saudara tidak makan. Yang terjadi adalah ada kelaparan saudara, ada hunger, kelaparan, busung lapar. Yang kedua, makanan apa yang saudara beri makan pada manusia rohani saudara? Apakah segala sesuatu termasuk sampah saudara makan? Atau saudara pilih makanan yang benar? Yang saya tahu makanan yang paling benar adalah firman Tuhan bagi tubuh kita. Firman baik yang saudara baca dari Alkitab, baik yang saudara dengar dari khotbah, saudara baca dari sebuah buku yang menguatkan iman saudara, yang membangkitkan manusia roh kita untuk tetap kuat. Saudara membaca satu quotation, saudara membaca satu mungkin hanya pernyataan beberapa kalimat dari seorang hamba Tuhan, itu bisa menguatkan manusia rohani saudara. Yang berikutnya, tentang menghindari makanan yang tidak sehat. Apakah saudara membuka telinga rohani saudara, manusia rohani jiwa saudara dari kepahitan, dari negativity? Itu hal yang kita juga harus perhatikan saudara. Sama seperti bagaimana kita menjaga tubuh kita, demikian juga kita harus menjaga manusia rohani kita. Dan kemudian bicara yang berikutnya tentang tubuh kita itu selain makanan yang baik, menghindari makanan yang buruk. Mungkin saudara tahu ada satu lagi yang hari-hari ini banyak dikatakan sehubungan dengan COVID, itu berolahraga. Kita selalu ingat, olahraga. Sekarang lagi rame, orang naik sepeda semua. Wah, sepeda lagi banyak, lagi musim sekali. Karena orang berolahraga. Yang tadinya ke gym, sekarang nggak bisa ke gym, berolahraga naik sepeda. Sama dengan manusia rohani kita. Harus berolahraga. Apa yang menjadi olahraga manusia rohani kita? Yaitu melakukan firman Tuhan, saudara. Apa yang saudara dapat, saudara harus lakukan. Itu sebagai pelatihan otot dari manusia rohani saudara. Apa yang saudara dapat, saudara kerjakan. Maka itu menjadi olahraga bagi manusia rohani kita. Sebelum masuk ke masa COVID ini, saya sebetulnya terdaftar mengikuti di satu gym di kota Bandung. Ya, saya berolahraga rutin di sebuah gym. Saya mau share sedikit, saudara. Sekali lagi sebagai perbandingan ya. Di dalam gym itu saya suka waktu ada di locker, di tempat kita ganti baju, duduk dengan beberapa anak-anak muda yang saya melihat mereka sangat komitmen. Beberapa anak muda ini, tidak termasuk saya, yang sangat komitmen untuk menjaga badan dia dan membentuk badan dia. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang seperti itu, which is saya bilang itu baik ya, untuk menjaga kedisiplinan. Dan saya mendengar pembicaraan mereka, contoh yang saya dengar ya, mereka lagi sharing tentang apa yang mereka makan. Saya overheard, saya hanya mendengar, saya tidak ikut pembicaraan, saya hanya mendengar. Dia mulai sharing, oh ini pakai susu yang ini untuk meningkatkan otot, massa otot. Dia bilang misalnya, ya saya kurang mengerti. Oh pakai yang ini untuk menghilangkan lemak. Oh lu mesti begini. Oh jangan makan yang anu. Oh kalau saya biasanya latihan dulu baru makan. Dan semua hal dia lakukan. Dan bukan cuma sekedar mengatur makanan ternyata. Mereka juga mengukurnya, saudara. Mengukurnya. Mereka rajin mengukur apa istilahnya ya. BMI, body mass index mereka misalnya. Atau kadar fat rate-nya mereka. Mereka ukur dan mereka catat. Kemudian setelah berapa lama mereka lihat, oh ini mau berkurang. Nah yang saya mau sharekan di sini tentang satu hal
Intentionality. Kesengajaan, saudara. Saya melihat mereka ini, anak muda ini, secara sengaja, secara purposefully, secara sengaja dengan satu tujuan yang jelas dan secara konsisten mereka melakukan itu. Mereka menjaga makan mereka. Mereka secara sengaja ya mengatur jadwal untuk latihan. Mereka mengukur pertumbuhan mereka. Nah, waktu saya renungkan tentang manusia rohani, saya jadi berpikir, apakah saya juga secara sengaja menyediakan waktu secara sengaja mencari makanan yang tepat untuk manusia rohani saya? Apakah saya secara sengaja memperhatikan kondisi manusia rohani saya? Apakah saya secara sengaja, purposefully, dengan tujuan yang jelas, saya care, memperhatikan dan merawat manusia rohani saya? Seringkali saya menemukan dalam diri saya tidak, saudara. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi kalau saya boleh admit, tidak. Seringkali firman yang saya dengar hanya kebetulan saja saya dengar. Pada satu momen saya dengar, oh oke, bagus. Tidak secara sengaja mengambil waktu mencari. Saudara, kita harus belajar dari orang-orang yang secara sengaja merawat tubuh mereka. Sebagaimana kita juga harus secara sengaja menjaga tubuh rohani kita. Kita berlari tidak menjadi terlalu cepat. Kita berlari dengan kecepatan yang tepat. Dan kita memastikan bahwa kita tidak berhenti dari proses berlari kita. Misalnya seperti itu. Ya. Tapi kita memperhatikan sungguh-sungguh. Pada satu kondisi tertentu, kalau kita bicara tubuh manusia, kondisi tertentu membutuhkan diet tertentu. Betul? Kondisi tertentu membutuhkan diet tertentu. Contoh, misalnya saudara atau ada orang tua saudara siapapun, ada yang terkena diabetes, misalnya kondisi diabetik, dan dia harus punya diet tertentu. Apa yang dia makan, apa yang harus dia makan, apa yang tidak boleh dia makan. Atau kalau saudara kolesterol, saudara punya diet tertentu. Yes, sama seperti manusia rohani kita. Pada kondisi tertentu, saudara harus secara sengaja mencari makanan yang tepat untuk kondisi saudara. Saya ambil contoh, kalau saudara hari ini discourage ya tentang satu perkara, saudara kehilangan pengharapan, misalnya, saudara baru mengalami satu musibah, misalnya usaha saudara, pekerjaan saudara, usaha bangkrut, saudara dipecat dari pekerjaan. Saudara harus secara sengaja mencari makanan yang tepat untuk manusia rohani saudara. Saudara mungkin harus mendengar firman-firman tentang pengharapan, tentang iman, tentang janji Tuhan. Amin. Nah, demikian hal yang lain. Kalau saudara baru mengalami kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara down sekali, mungkin saudara harus mencari makanan yang tepat, saudara. Kita tidak bisa membiarkan dan saudara menganggap bahwa tidak terjadi apa-apa, karena yang terjadi adalah manusia roh kita akan menjadi lemah, makin lemah dan makin lemah, saudara. The true you is your inner you. Saya katakan sekali lagi, the true you is your inner you. Engkau yang sebenarnya adalah engkau yang ada di dalam dirimu. Bukan siapa yang saya lihat di depan. Saya bisa punya sosok tubuh yang sehat, berotot dan sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan saya bisa menjadi begitu rapuhnya saat saya tidak memperhatikan manusia rohani kita, manusia rohani saya. His conditions, kondisi dari manusia rohani saudara adalah is your real conditions. Adalah kondisi yang sebenarnya tentang kau. Kesehatan manusia rohani saudara adalah kesehatan yang sebenarnya dari hidup saudara. Ya. Dia manusia rohani yang akan menentukan apakah engkau akan berdiri atau jatuh di tengah-tengah badai.
Manusia rohani juga dia akan menentukan apakah engkau akan terus bersuka cita atau engkau akan discourage, patah semangat di tengah-tengah tantangan. Manusia rohani itu juga yang akan menentukan apakah engkau akan tetap mengangkat imanmu tinggi atau engkau akan kehilangan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Dan manusia rohani itu juga akan menentukan apakah saudara akan tetap tersenyum, apa saudara akan tetap penuh dengan damai sejahtera, atau sebaliknya kita akan menjadi berkeluh kesah, berduka di tengah-tengah penderitaan. Dia, manusia yang tidak kelihatan ini, saudara, yang sebenarnya menentukan kekuatan kita saat kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Selain dari makanan yang khusus, yang tadi saya katakan makanan spesifik untuk kondisi spesifik saudara, saya mencatat ada 5 makanan yang menjadi daily food saudara. Ya, bagi your other man. Bagi your other man ada daily food, saya catat 5. Nah, daily food ini adalah kalau saya yakin bukan makanan yang hanya dibutuhkan waktu saudara sakit tertentu, tidak. Tapi ini daily food ada daily food. Setiap hari saudara harus makan. Kalau saudara yang dulu sekolah, atau saudara yang seumur saya, seusia saya, atau lebih muda mungkin satu generasi dari saya dan saudara sekolah di sekolah-sekolah nasional, saudara tahu tahun 90-an, tahun 80-an ada istilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Saya tidak yakin generasi anak saya tahu itu apa artinya, tapi saya yakin sebagian besar dari saudara tahu 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Yaitu makanan yang disarankan oleh pemerintah waktu itu pada semua anak dan semua orang di Indonesia untuk makan setiap hari. Kandungan-kandungan makanan dari kelima makanan ini harus setidak-tidaknya ada pada makanan engkau setiap hari. Di mana dikatakan bahwa kelima makanan ini akan menjadi minimal menjadi kecukupan ketersediaan nutrisi bagi tubuh kita. Ya, nah saya mau mencoba meramu ada 5 makanan ini. Ya, yang pertama, menu yang pertama adalah love of God, kasih Allah bagi hidup kita. Ini menjadi menu yang utama. Dan saya tulis ini sebagai poin yang pertama karena saya yakin sekali ini harusnya menjadi dasar, fondasi dari apapun juga yang saudara lakukan. Makanan yang paling utama yang saudara dan saya harus punya setiap hari, yaitu the love of God. Bukan kasih saudara kepada Allah, bukan saudara. Tapi saudara conviction, satu keyakinan, satu pengertian, ingatan yang tidak pernah beralih akan kasih Allah kepada hidupmu. Apa itu kasih Allah? Ini bicara tentang salib, saudara. Kita sering sekali, saudara tahu, kalau saudara mengikuti ibadah-ibadah kita sering sekali tahun lalu berbicara tentang kasih Tuhan. Berbicara tidak bosan-bosannya. Karena kami percaya bahwa ini adalah dasar yang solid, yang kuat. Untuk menjadi dasar dari apapun juga yang mau saudara bangun di atasnya. Kasih Allah. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia bukan kita yang mengasihi dia, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang terlebih dahulu mengasihi dan memilih kita. Bicara tentang cross, salib, bicara tentang redemption, forgiveness. Tahukah saudara, pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan, it is not just a forgiveness, saudara. Tapi itu lebih ke redemption. Ada perbedaan. Saya mau sharekan sedikit saja, tidak panjang. Bahwa kalau kita bicara forgiveness, pengampunan, itu kadang-kadang kita bisa salah misinterpretasi. Kalau saudara bersalah dengan seseorang, kemudian saudara melakukan, entah minta maaf atau saudara memberikan kompensasi atau saudara memperbaiki kesalahan saudara, orang itu bisa mengatakan kemudian, oh ya udah, saya ampunin kamu, saya maafin kamu dah. Apakah kesalahan saudara hilang? Sebenarnya tidak. Tapi dia ampuni. Ya. Nah, saudara, di dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu bukan hanya sekedar forgiveness seperti itu, saudara.
Forgiveness kadang-kadang bisa diartikan seperti saudara seperti oh ya tadi saudara punya satu janji, satu surat hutang kemudian dibuang, sudah surat hutang yang dibuang dan diampuni. Tidak. Tapi yang terjadi adalah redemption, saudara. Ada orang lain yang mengambil alih dulu, yang menukar dulu posisi saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga setelah kita di-redeem, barulah kita mengalami pengampunan. Pengampunan karena redemption, forgiveness karena redemption. Nah itu harus saudara ingat terus, harus saya ingat terus setiap hari. Bahwa saya diampuni, bahwa saya dikasihi, bahwa dia sudah melakukan lebih banyak daripada apa yang saya layak terima. Amin. Mengalami dan diyakinkan akan kasih Allah itu menjadi makanan yang harus saudara dan saya miliki setiap hari. Ya, percuma apa yang saudara lakukan, apa yang kita kerjakan, pelayanan apapun juga. Bahkan sekalipun sampai saudara memberikan nyawa saudara. Kalau saudara tidak convicted, tidak diyakinkan sungguh-sungguh bahwa saudara melakukan itu semua karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Ya. Makanan utama bagi jiwa manusia adalah merasa dikasihi. Manusia mencari kasih dari yang lain. Tapi yang utamanya, manusia akan berhenti dan akan menjadi puas saat akhirnya dia menemukan bahwa dia dikasihi oleh penciptanya. Demikian juga saudara dan saya. Kita akan berhenti dan kita bisa rest, assured, dengan tenang saat saudara tahu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Makanan yang kedua, pertama love of God, kedua peace from God, damai sejahtera dari Allah. Satu damai sejahtera yang bukan dari dunia, seperti apa yang dikatakan di Yohanes 14:27. Yesus menjanjikan ini dan biarlah kita pegang ini sebagai janji Dia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan saya suka yang bagian terakhir ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanan kedua saudara yang jiwa kita butuhkan ada damai sejahtera. Dan dari mana? Bukan dari dunia. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah kita boleh beriman dan percaya. Saudara boleh beriman dan percaya bahwa damai sejahtera seperti yang Paulus tulis, yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Tapi sekali lagi, damai sejahtera ini tidak bisa berdiri sendiri keluar dari makanan yang pertama, kasih Allah. Apa yang menjadi dasar untuk saudara boleh percaya bahwa ada damai sejahtera dari Tuhan bagi hidupmu kalau engkau sendiri tidak yakin bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan? Salib, kematian Tuhan menjadi dasar yang utama saudara. Dari semua janji, semua hal yang kita bisa klaim, yang kita bisa imani dan amini dalam hidup kita. Makanan yang ketiga, saya mau cepat saja supaya tidak terlalu lama. Hope to God. Pengharapan kepada Allah. Ya. Ibrani 6 ayat yang ke-19 mengatakan, kita tahu semua ayat ini sangat powerful, dikatakan pengharapan adalah sauh. Sudah tahu sauh? Jangkar yang kuat. Bukan cuma kuat, tapi juga aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Pengharapan seperti sauh, jangkar yang dilemparkan masuk ke belakang tabir, ke ruang Maha Kudus Tuhan, dan itu kuat, berhenti di sana, dan aman. Sehingga perahu saudara dan saya tidak akan terombang-ambing kemana-mana. Kita punya satu pengharapan akan kemuliaan, akan hadirat Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan tabut Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saudara tahu di ruang Maha Kudus, apa yang ada di sana saudara? Itu bukan ruang kosong.
Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan melambangkan, saya pernah bagikan pada saudara beberapa waktu yang lalu, melambangkan pengampunan dan penebusan, melambangkan kasih Tuhan. Ya, ada mercy seat di situ. Dan di tempat itulah jangkar hidupmu dilabuhkan oleh Tuhan. Sehingga pengharapanmu tidak akan beranjak keluar dari ruang Maha Kudus Tuhan, yaitu ruangan di mana Tuhan berdiam sendiri. Pengampunan, kebaikan, kasih setia, kemurahan Tuhan. Amin. Saya sungguh-sungguh saudara, saya mau memiliki itu dalam hati saya selalu. The hope to God. Sekali lagi, pengharapan yang bukan tanpa dasar. Kita bisa berharap, kita bisa menyanyikan lagu-lagu pengharapan. Saudara, kalau tanpa dasar apa artinya? Tapi kasih Tuhan itu menjadi dasar dari kita berharap. Yang nomor 4, makanan yang keempat adalah faith in God. Faith. Apa itu faith in God? Faith to Jesus Christ. Iman kepada keselamatan, iman, percaya kepada apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib bagi hidup saya. Iman seperti apa yang dikatakan di Efesus, dikatakan kan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan karena iman, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena pekerjaan kamu sendiri, tapi itu murni pemberian Allah. Nah, janganlah kita kehilangan iman itu, saudara. Iman kita, keselamatan kita, percaya kita pada Yesus Kristus itu tidak didasarkan pada feeling. Ada kalanya saudara, saya bangun pagi, hati saya tidak terasa baik. Ada satu kejadian dalam hidup yang membuat hati saya kemudian tawar. Apa fakta dalam hidup yang saya lihat tidak seperti apa yang saya baca di firman Tuhan membuat hati saya menjadi tawar. Tapi saudara perhatikan betul-betul, feeling saudara seharusnya tidak akan menggantikan iman bahwa saudara adalah anak Tuhan, bahwa saudara sudah dikasihi, dan saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Feeling saudara itu terlalu dangkal kalau dikatakan bahwa itu bisa menggantikan iman yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Nah, iman inilah yang menjadi makanan kita setiap hari. Saudara, kadang-kadang kita lihat di dunia, sekali lagi ya, orang mengajarkan juga tentang apa itu sepertinya iman, berharap, berkata-kata positif, mengklaim sesuatu, mengatakan saya bisa, luar biasa, dan sebagainya. Which is good. Secara level kejiwaan mungkin baik. Tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat. Kita bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata di udara kosong dan kemudian menguap keluar, saudara. Tapi apa yang kita confess-kan itu berdasarkan pada sesuatu yang kuat. Solid, foundation yang kuat. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Ada Tuhan yang menjadi manusia yang mati bagi saudara dan saya. Dan Dia menebus, redeem you. Redemption yang kemudian akibat dari penebusan itu, engkau dan saya diampuni. Itu menjadi dasar yang kuat untuk kita tetap bisa punya iman. Pertama, iman terhadap pekerjaan Tuhan sendiri. Dan kemudian iman bangkit kepada semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya bagi hidup kita. Amin. Ya. Yang kelima, yang terakhir, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Yang kelima, ini menjadi sempurna. Makanannya, menunya menjadi sempurna. Saya katakan a grateful heart. Hati yang mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya. Milikilah saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Ini yang saya juga doakan setiap hari dalam hidup saya. Untuk memiliki kemampuan. Untuk apa? To see and count every blessing that God has given you and me. Dalam bahasa Indonesianya. Berdoalah sungguh-sungguh untuk kita punya anugerah untuk memiliki kemampuan untuk melihat dan menghitung setiap berkat dari Tuhan di dalam hidup kita.
Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Brian Houston ya. Dia mengatakan bahwa a huge grace of God, satu kasih karunia yang besar dari Tuhan adalah saat engkau sanggup memiliki kemampuan untuk menemukan evidence, bukti demi bukti akan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan in small details, bahkan dalam detail-detail yang kecil. Dia mengatakan adalah anugerah Tuhan yang sangat besar kalau saudara dan saya punya kemampuan untuk melihat evidence, bukti akan kasih karunia Tuhan, akan kebaikan Tuhan, His goodness even in small details, dalam hal kecil. Seringkali saudara, kita melewat ya, hari lewat, cepat lewat dan kita menemukan sepertinya tidak ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara, seandainya saja ada seorang, saya nggak tahu, mungkin masa depan bisa terjadi ada seorang muda yang pinter komputer, bisa menemukan sebuah alat gadget seperti ini misalnya, yang dimana bisa mencatatkan semua detail kebaikan Tuhan, bahkan small things bisa tercatat, dan pada akhir hari, pada malam hari sebelum saudara tidur, saudara bisa buka dan saudara baca, mungkin kita semua akan kaget saudara, bahwa ada list demi list panjang His goodness, yang bahkan waktu itu terjadi mungkin kita tidak menyadarinya. Saya berdoa, biarlah kita punya kemampuan untuk bisa melihat itu. Sehingga hati ini tidak pernah berhenti mengucap syukur. Sehingga hati ini terus mengucap syukur. Terus melihat kebaikan Tuhan. Karena kita count the blessing yang Tuhan berikan. Amin. Amin saudara. Wow, oke. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Kalau saya ulangi, yang pertama, menu kita, love of God. Kasih Allah. Peace from God, damai sejahtera yang dari Tuhan. Hope to God, pengharapan kepada Tuhan. Faith in God, iman di dalam Tuhan. Dan yang kelima, a grateful heart, hati yang mengucap syukur. Saya berdoa biarlah saudara dan saya, ya, termasuk diri saya, tidak ada satu manusia pun yang menjadi imun istilahnya, yang tidak bisa mengalami broken, menjadi lemah di dalam manusia roh kita. Semua manusia bisa mengalami, semua orang. Bahkan kalau saudara merasa diri saudara cukup kuat, no saudara, saya, kita semua bisa, kalau tidak menjaga sungguh-sungguh, kita bisa menjadi hancur sekalipun kita merasa kita kuat. Amin. Ini adalah untuk kita semua, untuk kita bisa merefleksikan dan mulai memperhatikan sungguh-sungguh apa yang kita makan setiap hari. Secara sengaja saudara dan saya memberi makanan bagi tubuh rohani kita. Baik saudara, saya berharap bahwa firman ini bisa menjadi makanan bagi hidup saudara. Amin. Saya akan tutup terakhir dengan satu hal ini, a grateful heart, ya, hati yang mengucap syukur akan membawa kita pada satu kondisi, kita akan surrender, saudara, berserah kepada Tuhan, ya. Berserah itu tidak sama dengan menyerah. Menyerah itu without hope. Tapi berserah, surrender, di dalamnya ada hope dan ada faith, saudara. Amin. Kita berserah pada Tuhan. Kalau saya tuliskan, apa itu berserah? Berserah itu berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai untuk mengandalkan Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada yang diri kita sanggup lakukan. Amin, saudara. Biarlah ini semua boleh menyehatkan. Sebagaimana kita makan makanan ini, kalau kita makan setiap hari, saya berdoa biarlah saudara dan saya boleh terus terpelihara dan menjadi sehat. Bukan cuma sehat jasmani saudara, tapi juga sehat manusia rohani saudara. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Biarlah Tuhan bahwa firman ini boleh kami cerna, boleh kami terima, dan boleh kami lakukan. Aku sungguh berdoa sebagaimana kami
mencoba disiplin menjaga kesehatan tubuh jasmani kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu kami harus menjaga imun sistem kami. Kami tahu kami harus menjaga kesehatan. Tapi Tuhan, biarlah kami juga tidak lupa bahwa manusia rohani kami juga harus kami perhatikan, harus kami pelihara. Dan Tuhan, biar ada anugerah Tuhan, di mana roh Tuhan membantu kami untuk kami boleh mendapatkan makanan setiap hari yang sehat bagi manusia rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa biar firman ini boleh terus bekerja dalam hidup kami. Sekalipun perkataanku berakhir, tapi Tuhan, biarlah firman ini boleh terus menjadi pewahyuan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Kita sebentar akan mengambil perjamuan kudus. Saya mau mempersilahkan untuk saudara yang mau mempersiapkan untuk mengambil mungkin teh, biskuit, atau kalau saudara sudah ada elemen perjamuan kudus, saudara bisa persiapkan. Baik saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita memakan roti dan minum anggur ini, saya mau mengingatkan sekali lagi saudara bahwa biarlah perjamuan ini menjadi roti yang kita makan setiap hari, daily bread saudara ya. Tuhan mengatakan bahwa setiap kali kamu memakan dan minum, makan roti ini dan minum cawan ini, saudara perhatikan seperti yang saya pernah sharingkan sebelumnya, bahwa ini adalah ritual, bukan ritual. Ini adalah satu aktivitas sehari-hari orang Yahudi, memakan roti dan minum anggur. Dan Tuhan mengatakan setiap kali engkau memakan roti dan minum anggur ini, biarlah engkau mengingat akan aku. Dan Tuhan mengatakan mengingat akan aku itu bukan maksudnya lebay saudara, pengen diingat, bukan. Tapi maksud untuk kepentingan saudara dan saya, ingatlah bahwa Tuhan sudah menukar, bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan, bahwa engkau sudah ditebus dan engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Biar kita sama-sama mengingat hal itu, sebagaimana kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan dari firman Tuhan, dikatakan demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan saudara roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini. Dikatakan berikutnya bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini yang kita lakukan saudara, kamu memberitakan
kamu proclaim kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Saudara, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, baik di ibadah minggu maupun mungkin saudara yang secara rutin dengan keluarga saudara, dengan teman-teman, dengan komsel mengambil perjamuan kudus, ingatlah setiap kali engkau melakukannya, engkau proclaim kepada seluruh penguasa di udara akan kematian Tuhan bagi hidupmu. Kalau engkau proklaim akan kematiannya, berarti pada saat yang bersamaan engkau juga proklaim akan kebangkitan dan akan pengampunan yang saudara dan saya alami. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami makan, kami minum, dan boleh kami ingat bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menebus kami. Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni kami. Terima kasih untuk semua pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk semua janji-Mu Tuhan. Bahwa kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami terpelihara dengan baik di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo jemaat Tuhan, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja, bahagia ya kan? Dan damai sejahtera. Balik lagi di segmen Salah Kaprah bareng Okta kita Bang. Salah bang. Iya bener kan? Salah kaprah kan? Iya, salah kaprah bener. Tapi segmennya yang salah kaprah. Kita nggak lagi segmen salah kaprah ini. Emang ini segmen apa sekarang? Ini harusnya segmen pengumuman, Bang. Oh, emang ada pengumuman apa hari ini? Nah, buat jemaat Tuhan, kita masih membuka dana sosial, bantuan dana sosial. Kalau misalkan jemaat Tuhan ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, bisa langsung aja kirim ke rekening yang ada di bawah ini gitu. Oke, dan juga Gitu. buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita, bisa mengklik link yang ada di bawah ini, gb3.org/new visitor ya. Buat semua jemaat yang baru pertama kali hadir, please banget untuk klik link di bawah ini ya. Ya, tapi juga bisa juga kalau misalkan jemaat Tuhan mau kenal sama Bang Julius, langsung kontak Bang Julius aja. Betul, @jul_tigan. Ya, lanjut pengumumannya. Ya, pengumumannya buat minggu ini itu aja. Selanjutnya kita mau ngasih persembahan nih Bang. Tapi sebelum kita ngasih persembahan, ada firman Tuhan yang saya mau bacakan dari Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya yakin mungkin di luar sana jemaat Tuhan banyak yang mengalami hal kayak gini nih. Ada yang lagi kelebihan, ada yang lagi kekurangan, ada yang lagi membutuhkan seperti itu. Tapi saya yakin kita semua pasti bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan, gitu. Nah, sebelum kita memberikan persembahan nih, saya mau mengundang Bapak Julius untuk memimpin dalam berdoa. Waduh, tidak sesuai skrip ya. Baik. Oh ya, linknya dan barcode-nya ada di sebelah ya. Iya benar. Kanan atau kiri ya, tergantung yang edit. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi buat waktu yang Kau berikan. Di kesempatan ini kami boleh memberi Tuhan. Bapak, kami mau memberi dari hati kami. Kami berdoa biar ini jadi satu persembahan yang manis di hadapan Kau. Dan kami mau memberi dengan ketulusan hati kami dan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih. Semoga ini memberkati Engkau Tuhan dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Amin. Thank you semuanya ya. Jangan lupa untuk nonton Salah Kaprah tiap Jumat pagi di uploadnya ya di channel YouTube ya, betul. channel YouTube JB3 Media Ministry ya. Jangan lupa nonton ya. Oke. Terus habis ini kita bakal lihat video dari tim multimedia. Video pengumuman dari tim multimedia. Oke, bye. Thank you.
Kita akan akhiri kebaktian kita. Pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua tim musik, ya, kepada semua tim multimedia, kepada mereka semua yang bekerja dari minggu ke minggu memastikan bahwa ibadah online kita berjalan, ya. Saudara diberkati Tuhan, amin, ya. Kita mengucap syukur untuk mereka semua. Terima kasih banyak. Mari saudara kita tutup kebaktian kita ini. Saya mau mengundang saudara, kalau saudara memungkinkan untuk bangkit berdiri, saudara boleh bangkit berdiri. Kalau tidak, saudara boleh duduk di tempat di mana saudara berada. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk ibadah yang kami boleh lakukan Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera pada pagi ini yang kami boleh alami. Biarlah Tuhan, Engkau terus ada dan Engkau terus bersama kami. Kalau Engkau ada bersama kami Tuhan, siapakah akan menjadi lawan kami? Itu yang Kau katakan di firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan biarlah firman hari ini, biarlah hadirat yang kami alami hari ini, sungguh boleh tinggal tetap dalam hati kami, dan boleh berbuah-buah, menghasilkan buah yang banyak di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saudara-saudara terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan kiranya Tuhan memberi engkau selalu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan kiranya Dia memberikan engkau selalu damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan berkati. Selalu stay safe dan stay healthy di dalam Tuhan. Amin.